أشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر الأخوات والأمهات في الله أعزني الله وإياكنا. Alhamdulillah, yang pertama kita patut untuk selalu dan senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita yang maha terpuji, dan kepadanya lah segala pujian pasti akan kembali. Sebagaimana kita juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita, kita memohon semoga diberikan kemudahan untuk bisa memanfaatkan segala pemberian Allah untuk bisa menegakkan ibadah kepadanya dan juga memfasilitasi kita untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah cintai dan juga Allah ridhai. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan kajian kita adalah membahas tafsirul Qur'anil Karim. Membahas, mengkaji, berusaha memahami firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang termuat pada surat-surat di juz yang ke-30. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas beberapa ayat pertama dari surat Al-Buruj. Beberapa ayat pertama dari surat Al-Buruj. Yang intinya adalah bahwa dari apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di beberapa ayat pertama dari surat Al-Buruj, Allah mengingatkan kepada kita tentang satu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Apa itu? Kekejaman yang dilakukan oleh penguasa yang zalim. Ya, kejahatan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Di mana para raja atau raja dan juga bala tentaranya saat itu menghukum, membunuh dengan cara membakar hidup-hidup kaum mukminin yang mencoba mempertahankan iman dan keyakinannya. Dan sudah barang tentu kejadian ini Allah ingatkan kepada kita untuk bisa menjadi pelajaran buat orang-orang yang setelahnya. Bahkan saking pentingnya cerita ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kita dengan mendatangkan sumpah. Di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Allah mengatakan was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Kemudian Allah juga bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud. Kita bahas dan sudah kita bahas, yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, atau hari kebangkitan, atau hari dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan syahid, wa syahid. Demi sesuatu yang menyaksikan. Kita sudah bahas juga, yang dimaksudkan dengan syahid ini, yang pertama adalah Allah sendiri. Karena Allah maha menyaksikan segala perbuatan hambanya.
Wallahu bikulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Bisa juga yang dimaksud dengan syahid di sini adalah Rasulullah. Bisa juga yang menjadi syahid di sini adalah umat Islam, umatnya Rasulullah. Bisa juga yang menjadi syahid di sini adalah para malaikat. Dan bisa juga yang menjadi syahid di sini adalah anggota badan kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, kulit-kulit yang ada di badan kita, pada hakikatnya itu adalah syahid yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Ya, kulit-kulit kita, mata kita, telinga kita itu akan menjadi saksi atas perbuatan kita, entah saksi kebaikan atau saksi keburukan. Ya. Dan Allah bersumpah dengan itu semuanya. Kemudian wa masyhud, dan demi hari yang dijanjikan. Ya, ada beberapa penafsiran juga. Yang pertama adalah hari kiamat. Ada juga yang menafsirkan hari itu adalah hari Jumat. Ada juga yang menafsirkan hari itu adalah hari Arafah. Ada juga yang menafsirkan hari yang disaksikan maksud Idul Kurban, ya di tanggal 10 Dzulhijjah. Baru kemudian setelah itu Allah ingatkan kepada kita tentang pernah dibunuhnya Ashabul Ukhdud. Ya. Kutila Ashabul Ukhdud yang ceritanya sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas apa hukuman yang Allah berikan kepada para pelaku kekejaman tersebut. Ya, Allah sebutkan di sini akibat atau balasan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepada para pelaku kekejaman yang mereka membunuh orang-orang beriman. Ya, bahkan dengan cara yang sangat sadis. Dibuat kubangan api, ya, api membara, yang kemudian siapapun yang beriman kepada Allah, tidak mengakui raja sebagai Tuhan, dilemparkan dalam kobaran api tersebut. Ya, artinya dibakar hidup-hidup. Dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Siapapun. Bahkan seorang ibu yang saat itu sedang menggendong anaknya pun tidak lepas dari korban kekejian dan kekejaman manusia-manusia tersebut. Balasan apa yang Allah siapkan untuk mereka? Itu ada dalam surat Al-Buruj di ayat ke-10. Kita akan baca ayat ini, kita akan jelaskan, dan juga ayat-ayat yang berikutnya. Namun sebelum itu, untuk menyegarkan ingatan kita tentang cerita Ashabul Ukhdud yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan sebutkan terlebih dahulu beberapa faedah yang bisa diambil dari cerita tadi. Yang pertama adalah isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkumuna bi syar'illahi bis-saharati wal arrafin. Wa hadza amrun lam yazal qa'iman ila yaumin nasi hadza. Bahwa para raja dan penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka biasa mengambil para tukang sihir sebagai antek-antek mereka, yang dengan itu bisa melanggengkan kekuasaan mereka. Jadi itu sudah terbiasa terjadi di masa lalu, dan hal tersebut berlangsung ya sampai hari ini. Ya, di mana biasanya para penguasa-penguasa dunia ini untuk bisa melanggengkan kekuasaan yang ada dalam genggaman tangannya, ya dia biasa memelihara dalam mempertahankan kekuasaannya. Ya, kalau dahulu biasa yang sering dipelihara itu adalah para tukang sihir.
Ya, yang akan menjadi orang pembela raja, pembela pertama. Jika ada rakyat yang mau coba-coba menggulingkan kekuasaan sang raja, maka para tukang sihir inilah yang akan berada di garda paling terdepan untuk bisa memberikan pembelaan dan penjagaan kepada rajanya. Dan itu sudah biasa terjadi. Akan selalu ada para raja, para penguasa yang mereka membayar, memanfaatkan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk bisa melanggengkan kekuasaannya. Nah, yang kedua, isbat karomatil auliya. Dicerita tentang Ashabul Ukhdud yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, sesungguhnya lah di sana ada penetapan akan adanya karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Dan anak muda itu nampaknya adalah kekasih Allah. Dia adalah wali Allah. Allah berikan padanya karomah. Yang kita tahu, karomah itu adalah kejadian luar biasa. Amrun khaliqun lil adah. Satu kejadian di luar kebiasaan. Ya. Yujrihillahu ala yadin waliyin min awliyaih. Yang Allah jalankan kejadian tersebut, Allah berikan kepada salah satu wali daripada wali-walinya. Ya, jadi kejadian luar biasa ini bermacam-macam. Mukjizat juga kejadian luar biasa. Yang di luar nalar akal sehat manusia. Mukjizat juga sama. Sihir juga sama. Jadi kejadian luar biasa itu ada 3. Imma sihir, ya, imma mukjizat, imma yang ketiga adalah karomah. Semuanya memiliki sisi kesamaan. Apa itu? Amrun khariqun lil adah. Ketiganya ini adalah kejadian yang di luar nalar. Kejadian yang terjadi luar biasa, di luar akal sehat. Nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mukjizat, karomah, sihir, nggak semua orang bisa. Itu sisi kesamaannya. Apa perbedaannya? Para nabi. Itu namanya mukjizat. Kalau karomah, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Para kekasih-kekasih Allah. Dan itu terjadi pada cerita Ashabul Ukhdud. Ya, di mana anak muda sudah kita ceritakan dalam keadaan tangannya terbelenggu. Kemudian dibawa ke sebuah ketinggian tempat. Sekedar dia membaca Allahumma kfinihim bima syi'ta, apa yang terjadi? Bumi itu bergetar. Ketika mereka sudah berada di puncak ketinggian, bumi itu tiba-tiba bergetar. Yang dengan getaran yang keras, yang ternyata membuat semua pasukan itu berjatuhan. Tinggal Allah selamatkan si anak muda tadi. Ini kejadian luar biasa. Dalam akal sehat, ketika terjadi gempa seperti itu, ya, guncangan yang begitu kuat di ketinggian gunung, semua bala tentara yang memiliki kekuatan mereka jatuh, anak muda ini secara logika lebih pantas lagi untuk jatuh. Kenapa? Karena tangan terbelenggu. Dia nggak memiliki kemampuan untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi dia bisa selamat dengan pertolongan Allah. Itulah yang dinamakan dengan apa? Karomah. Ya, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada salah satu kekasihnya. Salah satu wali dari wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara sihir sama, kejadian luar biasa juga. Tapi kejadian luar biasa itu dilakukan bukan oleh para nabi, bukan oleh orang-orang yang bertakwa, tapi dilakukan oleh para penjahat. Ya, dia bersekutu, bersongkongkol dengan setan, dengan jin. Ya, dia mempersembahkan amal-amal kesyirikan agar dengan itu jin bisa
membantu mereka sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia biasa. Nah, ini pandai-pandai kita nih. Kejadian luar biasa itu akan selalu ada. Kalau mukjizat sudah nggak mungkin ada karena sudah nggak ada lagi para nabi. Tinggal yang tersisa di hadapan kita antara karomah dengan sihir. Ketika kita mendengar atau melihat ada orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, ya, bisa mendatangkan sesuatu di luar akal sehat. Ya, kalau dia adalah orang bertakwa, orang beriman, maka tidak menutup kemungkinan itu adalah karomah. Tapi ketika kejadian luar biasa itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, atau dia beriman tapi tidak bertakwa, beriman tapi nggak sholat, beriman tapi mukanya kucak-kucak asam, gitu kan, nggak pernah terkena air wudhu, dia bisa mendatangkan sesuatu yang di luar akal sehat, dibacok nggak mempan misalkan, bisa terbang misalkan, dan lain sebagainya. Maka dapat dipastikan kesaktian yang ada pada orang itu bukanlah karomah, tapi itu adalah sihir. Dia mendatangkan kejadian luar biasa dengan cara bersekutu dengan setan. Ya, dengan cara dia mempersembahkan sesuatu yang dia persembahkan kepada jin agar jin itu bisa membantunya melakukan hal sehat di luar kebiasaan. Ya, jadi karomah itu ada. Bahkan karomah ini menjadi salah satu prinsip mendasar dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini karomah itu ada. Diberikan kepada siapa? Kepada wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah itu syaratnya dua. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ya, Allah mengatakan dalam surat Yunus, ala inna auliya Allah, ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Siapa mereka? Allah sebutkan di ayat berikutnya, alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, yang kedua mereka bertakwa. Iman, takwa. Ketika kita melihat kejadian luar biasa pada orang yang memiliki dua keutamaan ini, dia adalah orang beriman, kemudian dia adalah orang yang bertakwa, maka kejadian luar biasa itu adalah karomah namanya. Dan karomah akan tetap ada. Tidak hanya terjadi di masa lalu saja, akan terus terjadi di zaman sekarang sampai dengan datangnya hari kiamat. Karena sebab karomah adalah al-walayah, kewalian. Selama wali Allah itu ada, maka selama itu pula karomah akan tetap ada. Dan bisa saja karomah itu sifatnya berkali-kali. Ya, berkali-kali. Terulang. Itu bisa saja. Ya, sebagaimana karomah yang Allah berikan kepada anak muda tadi. Ya, Allah berikan padanya kemampuan untuk selamat dari ancaman berkali-kali. Selamat dari ancaman goncangan bumi ketika berada di ketinggian gunung. Kemudian yang kedua, selamat dari ancaman apa? Gelombang. Ya, ketika dia dibawa ke tengah lautan dengan tangan terikat, bayangkan itu, terikat pada sebatang kayu besar. Ya, muncul ombak yang sangat luar biasa yang membinasakan semua bala tentara yang mengawalnya ketika itu. Namun ternyata sang anak muda ini dalam kondisi tangan terikat, namun dia tidak tenggelam. Ya, dia tidak tenggelam. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Jadi intinya dari cerita Ashabul Ukhdud kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ditetapkan atau tetapnya dan tetapnya karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kemudian yang ketiga, qulubul ibad biyadillah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hati-hati para hamba
Allah lah yang akan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan bisa menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Para akhwat perhatikan. Kita lihat di sini anak muda. Ini adalah anak muda pilihan istana. Yang dia diproyeksikan akan menjadi tukang sihirnya istana. Dipersiapkan menjadi orang yang pertama kali membela sang raja. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya, saat anak muda ini mau belajar sihir ke tukang istana, Allah palingkan langkah kakinya sehingga bertemu dengan seorang rahib. Yang kemudian dengan sebab itu dia beriman kepada Allah. Ya. Akal sehat kita mengatakan anak muda ini pasti menjadi orang yang pertama kali memberikan pembelaan kepada raja. Dia sudah mendapatkan fasilitas itu. Belajar ke tukang sihir istana. Dibiayai ya, oleh raja. Namun ternyata ketika Allah berkehendak lain, terjadilah kebalikannya. Justru anak muda inilah yang pertama kali meruntuhkan kerajaan sang raja tadi. Ya, dengan perantaranya lah, dengan sebabnya lah tauhid, dakwah tauhid bergema ya di negeri tersebut. Lewat siapa? Lewat dakwanya anak muda. Dengan Allah, dengan izin Allah, Allah sangat mampu membolak-balikan hati manusia. Orang yang kita proyeksikan, yang kita sangkakan menjadi orang yang paling kufur, ternyata bisa berbalik arah menjadi orang-orang yang membela Islam dan juga kaum muslimin. Begitupun seterusnya. Ya. Kenapa? Karena hidayah ini, hati ini ada di antara jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah yang membolak-balikan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang kerap kali beliau baca adalah apa? Minta ditetapkan iman. Ya, minta ditetapkan hatinya di atas iman. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Perhatikan itu. Ya, orang sekelas Nabi saja merasa imannya itu belum stagnan, belum aman. Ya, sehingga minta kepada Allah untuk apa? Ditetapkan hatinya agar tetap berada di atas iman. Karena kalau Allah mau, bisa saja orang yang awalnya dia condong pada keimanan, Allah palingkan menjadi orang yang benci terhadap keimanan. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Sebagaimana sangat mungkin orang yang awalnya benci terhadap iman, kemudian menjadi pembela iman. Itu juga. Ya, makanya jika saat ini Allah masih mengkaruniakan iman dan Islam kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Namun jangan pernah berpuas diri dengan apa yang ada. Jangan kemudian kita merasa aman. Pasti saya akan iman terus. Pasti saya akan Islam terus. Pasti saya mati di atas iman. Pasti saya mati di atas Islam. Pasti saya mati di atas tauhid. Nggak boleh seperti itu. Dia optimis, silahkan. Tapi memastikan, nggak boleh. Kita nggak tahu bagaimana akhir dari penghujung hidup kita. Mungkin saat ini kita beriman. Mungkin saat ini kita semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebajikan. Ya, kita semangat belajar, Masya Allah ada kajian. Ya, setiap ada kajian dimanapun, kita punya waktu, badan kita sehat, kita datangi. Semangat yang membara. Punya semangat menggelora. Untuk bisa apa? Belajar. Ya, itu kita bersyukuri. Tapi jangan kemudian kita merasa aman, kita pasti masuk surga. Kita pasti mati di atas iman, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, makanya itulah pentingnya kita terus memohon kepada Allah agar Allah terus menetapkan iman kita, hidayah kita di atas keimanan yang benar.
di atas hidayah yang benar sampai kemudian Allah tabaraka wa taala wafatkan di atas kebaikan tersebut. Yaitu poin yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, ya. Al-mu'min yumtahanu fi sidqi imanihi wasabat ala qaulil haq wa in adda ila izhaqi nafsihi. Bahwa seorang mukmin akan diuji untuk menunjukkan kebenaran dan kejujuran imannya. Jadi insan beriman itu pasti akan diuji dengan kadar ujian yang berbeda-beda. Puncaknya kita akan diuji. Ada sebagian orang diuji, belum tentu kita ya. Ada sebagian orang diuji untuk memilih satu di antara dua, antara iman dengan kekufuran. Ya, itu sudah puncak ujian yang paling besar. Yang kita sendiri kalau dihadapkan dengan dua keadaan itu belum tentu sanggup untuk memilih iman. Ya, tapi perhatikan orang-orang yang Allah ceritakan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Kita lihat rohib dihadapkan oleh dua pilihan. Dia ikut agama sang raja atau tetap beriman kepada Allah. Tapi pilihannya jelas. Dia lebih memberi beriman kepada Allah sekalipun nyawa taruhannya. Digergaji, Bu. Di bagian kepalanya, ubun-ubunnya dibelah jadi dua. Ya, seperti orang membelah kayu itu dari ujung ya sampai ke bawah sehingga rohib ini pun mati terbelah menjadi dua. Hal yang sama juga terjadi pada wakil raja. Dia menjadi orang yang beriman kepada Allah, ikut dakwahnya anak muda ini, padahal dia wakil raja. Padahal berimannya belum lama. Tapi ketika diberi dua pilihan, iman atau mati. Ya, kufur atau kematian. Jika dia memilih iman, artinya kematian. Jika dia memilih kufur, dia akan selamat. Selamat dari kematian, selamat posisi raja, posisinya, kedudukannya. Tapi ternyata wakil raja ini lebih memilih iman. Walaupun dengan itu dia harus mengorbankan nyawanya. Itu sudah puncak ujian yang paling besar. Yang kita nggak tahu, seandainya kita diberikan pilihan itu, apakah kita akan seperti wakil raja tadi, ataukah kita akan seperti siapa tadi, rohib tadi, yang tetap teguh di atas keimanan, sekalipun dengan cara kita mengalirkan darah, sekalipun harus dengan cara kita meregangkan nyawa. Belum tentu kita bisa melakukan itu. Ya, tapi yang pasti seandainya kita tidak mendapatkan puncak ujian tadi, setiap orang akan mendapatkan ujian masing-masing. Ujian dengan kemiskinannya, ujian dengan penyakitnya, ujian dengan kesulitan ini, kesulitan itu. Allah uji dengan badannya, dengan penyakit di badannya. Allah uji dengan kerusakan hartanya, ditipu orang, kebakaran dan lain sebagainya. Allah uji lewat anak-anaknya. Allah uji dengan segala macam. Setiap orang mendapatkan ujiannya masing-masing. Untuk apa ujian itu? Untuk agar Allah Subhanahu wa taala tahu tentang kebenaran dan kejujuran iman dari orang-orang yang diuji. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada banyak tapi nggak saya sebutkan untuk waktu ya, ringkas waktu. Yang berikutnya adalah hunaka man takallama fil mahdi ghairi Isa alaihi salatu wassalam wa hadis Juraij al-Abid. Ya. Bahwa di cerita ini Allah tabaraka wa taala mengisahkan tentang keajaiban. Apa itu? Mampu berbicaranya seorang anak kecil yang ada dalam gendongan ibunya. Karena di akhir cerita disebutkan ada seorang ibu yang dia ternyata beriman kepada Allah. Ikut terhadap dakwah tauhid yang diserukan oleh anak muda ini. Maka dia tahu resikonya.
bahwa dia harus menceburkan dirinya ke dalam kobaran api. Seandainya dia seorang imannya, tapi masalahnya ada bayi yang dia gendong. Haruskah bayi ini menjadi korban? Ya, itu yang membuat akhirnya sang ibu ragu. Ya, menceburkan diri atau tidak, menceburkan diri atau tidak. Seandainya dia nggak punya anak kecil, nggak ragu dia. Rela mati untuk bisa mempertahankan iman bersama kaum muslimin yang lainnya. Tapi itulah seorang ibu itu, Masya Allah. Ya kalau sudah bicara masalah anak, ya itu berpikirnya berulang-ulang, ya berulang-ulang. Di saat ibunya dalam keraguan seperti itu, ternyata Allah memberikan keajaiban. Di mana Allah mampu membuat anak kecil yang digendong oleh sang ibu itu berbicara. Untuk apa? Untuk mengokohkan dan menguatkan hati ibunya. Dengan mengatakan, isbiri ya umma fa inna lakal jannah. Ya, bersabarlah wahai ibuku. Ya, artinya apa? Ceburkanlah diri kita. Ya, nggak usah ragu. Ya berceburlah, ya relakan kita semuanya karena tempat kita adalah sorga. Ya, maka ketika sang ibu melihat anaknya mendukung pilihannya untuk rela mati demi agama, maka akhirnya tanpa ragu lagi sang ibu pun menceburkan dirinya ke dalam kobaran api. Jadi memang tercatat dalam sejarah ada 3 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama adalah bayi tadi itu. Ya, bayi yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud. Yang kedua adalah bayi Isa, artinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang masih dalam gendongan pun ya dia bisa berbicara, ya. Dan yang ketiga adalah bayi dalam kisah Juraij. Bayi dalam kisah Juraij yang tentu kita sudah tahu ceritanya. Ya, Juraij ini adalah seorang anak muda yang rajin ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abid, dia anak muda yang rajin. Sangat tekun beribadah kepada Allah. Saking rajinnya dia beribadah, dia sampai membuat rumah khusus. Tempat khusus biar fokus ibadah. Setiap harinya dia habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sampai satu saat ketika dia sedang melaksanakan ibadah sunnah, dia dipanggil sama ibunya, Juraij, Juraij. Ya, Juraij saat itu sedang sholat sunnah. Dia pun bimbang, mana yang harus dia dahulukan. Melanjutkan sholatnya atau memenuhi panggilan ibunya. Ternyata dia lebih memilih melanjutkan sholat dan dia abaikan panggilan ibunya. Ibunya berkali-kali manggil, ibunya tahu Juraij ada. Ibu menyangka Juraij nggak mempedulikan panggilannya. Yang dengan sebab itu akhirnya sang ibu marah, emosi. Lantas dengan mengatakan, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sampai dia dipermalukan oleh seorang wanita pezina. Dan ternyata doa ini naik ke atas, menembus langit, didengar oleh Allah dan diterima doa itu. Sampai kemudian akhirnya Juraij mengalami satu musibah besar. Dia difitnah telah menghamili seorang perempuan. Yang kebetulan perempuan ini suka sama Juraij. Satu malam dia mendatangi tempat ibadahnya Juraij dan minta agar Juraij melayaninya. Namun sekali lagi karena Juraij adalah laki-laki saleh, dia nggak mau. Sampai kemudian wanita ini melampiaskan syahwatnya kepada seorang pengembala kambing. Sampai akhirnya hamil dan tidak berapa lama kemudian dia melahirkan. Karena sakit hati dia sama Juraij, dia bilang kepada rakyat ketika itu bahwa yang menghamili dia adalah Juraij dan anak ini adalah hasil hubungan gelap dia dengan Juraij. Masyarakat pun marah sama Juraij. Ditarik Juraij keluar dari tempat ibadahnya. Musholahnya dihancurkan. Ya, sampai seperti itu dipermalukan dengan seorang pezina. Persis seperti doa ibunya tadi. Sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskan tuduhan itu kepada Juraij dengan cara Allah mampu bicarakan anak kecil ini.
Ya ketika ditanya siapa bapakmu, maka anak ini mengatakan Ra'il Ghanam. Bapak saya adalah pengembala kambing dan bukan Juraij. Masyarakat pun minta maaf sama Juraij, dibangun kembali tempat ibadahnya dan begitu seterusnya. Intinya apa? Sumpah serapah yang dilontarkan oleh ibu menjadi sebuah kenyataan. Maka di sini ada pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Entah pelajaran itu untuk kita sebagai anak atau untuk kita sebagai orang tua, wabil khusus sebagai seorang ibu. Pelajaran untuk anak apabila kita sedang melakukan ibadah yang bukan wajib, kemudian kita dipanggil sama ibu kita, sama orang tua kita, maka hendaknya kita wajib mendahulukan panggilan orang tua. Sekalipun kita saat itu sedang melakukan amalan sunnah, tinggalkan amalan sunnah dan segera kita panggil jawaban orang tua. Ya, jadi seruan orang tua itu segera dibalas, segera dijawab. Ada apa bu? Mau apa bu? Kenapa bu menghubungi saya, memanggil saya? Itu juga mungkin berlaku pada panggilan-panggilan telepon kita. Ya kita lihat di HP kita ada panggilan dari bapak kita. Ada panggilan dari ibu kita. Yang saat dipanggil mungkin kita nggak dengar. Kita silent. HP kita nggak terdengar. Begitu kita buka, oh semenit yang lalu, 2 menit yang lalu, bapak saya telepon. Jangan kita acuhkan itu. Ya, segera kita telepon balik. Kita tanya. Jangan sampai kemudian sikap acuh kita membuat orang tua emosi. Sumpah serapah keburukan kepada kita dan kita akan menerima akibat buruk dari sikap kita seperti halnya Juraij. Jadi hatta kita sedang melakukan amalan sunnah wajib kita tinggalkan demi untuk menjawab panggilan orang tua kita. Apalagi kita cuma sekedar melakukan amalan-amalan yang mubah. Ya, amalan yang bukan ibadah. Ya, sedang nonton TV misalkan, ada panggilan orang tua. Untuk ketika sholat saja, sholat wajib kita tinggalkan untuk orang tua, apalagi saat kita cuma sekedar melakukan amalan mubah. Tinggalkan semuanya. Ya, jawab langsung panggilan dan seruan orang tua kita. Ya, itu pelajaran buat siapa? Buat kita nih sebagai anak. Bapak kita, ibu kita menyeru kita, memanggil kita dengan suara langsung atau melalui menghubungi kita lewat ya telepon seluler kita, ya segera dijawab, segera diangkat. Ya, kalau toh ternyata kita ada uzur misalkan nggak bisa memenuhi, nggak bisa mengangkat telepon kita, suaranya bising, nggak mungkin kedengaran, ya segera disampaikan uzur-uzur itu supaya orang tua tidak apa? Supaya orang tua tidak berburuk sangka sama kita. Kalau didiamkan saja, nggak ada alasan, nggak ada uzur yang kita kemukakan, orang tua pasti akan berpikir macam-macam. Kenapa nih anak saya? Ditelepon, nggak diangkat-angkat. Di WA, di SMS, nggak jawab-jawab. Pasti akan menimbulkan apa? Sejuta pertanyaan di hati orang tua. Kenapa anak saya nih? Nggak lagi menghiraukan panggilan saya. Nggak lagi menjawab WA saya. Nah, dikhawatirkan orang tua habis kesabarannya, terpancing emosinya, mengeluarkan kalimat sumpah serapah, bahaya buat kita sebagai seorang anak. Jadi kalau kita punya uzur, ungkapkan uzurnya. Pak, mohon maaf, saya sedang lagi di mobil nih, ya, nggak bisa ngangkat telepon, nggak bisa bicara dulu. Mungkin nanti setelah saya sampaikan, mungkin 10 menit lagi, saya akan telepon balik misalkan. Orang tua kalau uzur kayak gitu, enak. Oh, berarti anak saya nggak bisa menjawab seruan saya, ada uzur ini. Ada uzur itu. Saya yakin dan percaya orang tua akan membuka uzur itu untuk kita. Menerima uzur apapun. Yang penting apa? Bicara secara terbuka. Ya. Untuk apa? Menutup pintu-pintu luapan emosi orang tua kita. Itu pelajaran penting sekali buat kita sebagai anak. Ya. Saya yakin biarpun ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang sudah punya anak, tidak menutup kemungkinan ibu-ibu ini juga berperan sebagai anak juga. Artinya apa? Masih punya orang tua di kampung. Ya, ibu sebagai ibu rumah tangga, punya suami, punya anak, tapi juga kan terkadang ada ibu-ibu yang masih berstatus sebagai anak, punya orang tua. Maka ini juga harus dicamkan, ya. Ya, perilaku kita, tata krama kita, adab kita,
kepada orang tua kita. Pelajaran penting lainnya adalah buat kita para orang tua, para ibu. Ya, untuk apa? Untuk bersabar terhadap anak-anak kita. Ya, jangan kemudian emosi itu kita perturutkan. Kalau emosi ini kita perturutkan, iya, siapa sih orang tua yang nggak suka? Atau siapa sih orang tua yang nggak marah ketika dia memanggil kemudian diacuhkan sama anaknya? Setiap kita akan kecewa. Setiap kita akan marah. Setiap kita nggak suka diperlakukan kayak gitu sama anak kita. Manggil kita tahu dia ada di ruang tamu. Dia ada di kamarnya. Kita panggil fulan, fulan, nggak ada jawaban. Ya, diacuhkan panggilan kita. Wow, sebagai orang tua nyesek ini. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, nah ini diperlukan kesabaran. Ya, sabar terhadap perilaku buruk anak. Ya, sambil kita terus memberikan pandangan-pandangan, arahan-arahan bahwa mendiamkan panggilan orang tua itu nggak baik. Ya, tapi kecewa kita jangan kemudian kita perturutkan sampai kemudian mengeluarkan sumpah serapah ya buat anak-anak kita. Apalagi kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, karena doa orang tua itu akan dikabulkan baik doa buruk ataupun doa kebaikan. Jangan pernah kita melontarkan doa keburukan buat anak-anak kita. Yang seandainya doa buruk kita betul-betul terjadi pada anak kita, kita pasti sebagai orang tua pasti akan menyesal. Ya, pasti akan menyesal. Kita kecewa, kita marah, keluar sumpah serapah, kemudian terjadi sama anak kita. Ya, apa kemudian kita bangga? Ya makanya tuh lihat tuh, rasain tuh. Makanya ibu bilang juga apa? Kan nggak kayak gitu. Ya, keburukan terjadi sama anak kita sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah, tentu sebagai orang tua kita tetap akan sedih. Nah, itulah memang kasih sayang orang tua itu. Ya, perlunya kita menjaga lisan kita dari melakukan sumpah serapah. Baik, itu sekedar mengingatkan kembali dari apa yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Ya, baik. Sekarang kita baca surat Al-Buruj ayat 10. 10 dan 11 lah insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan, kita terjemahkan sesuai dengan terjemahan yang sudah beredar ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, falahum adzabu jahannam, maka mereka akan mendapatkan azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan akan mendapatkan azab ya yang amat pedih, yang amat panas, yang akan membakar mereka. Azab yang akan membakar mereka. Perhatikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kalimat fatanul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin. Fatan di sini artinya menyiksa, memberikan cobaan, mendatangkan cobaan itu maksudnya adalah apa?
memberikan siksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan. Ya, jadi sekali lagi kalimat fatanu di sini artinya ahroku, menyiksa dan juga membakar. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Pertama kali ditujukan kepada raja tadi yang ada pada kisah Ashabul Ukhdud. Raja dan bala tentaranya yang mereka tega menyiksa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan cara yang biadab, dengan cara yang sadis, melemparkan mereka ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, dibakar dengan hidup-hidup. Itulah makna daripada apa? Fatanul mu'minin. Memberikan siksa kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, pertama kali ayat ini ditujukan kepada mereka, raja dan bala tentaranya. Namun juga ditujukan kepada siapa saja yang berperilaku seperti mereka. Memberikan siksaan kepada orang-orang beriman. Adakah kelompok-kelompok manusia yang banyak? Ya, di zaman kita ini aja banyak terjadi. Ya, di belahan negeri sana. Ya, kita tentu ingat ya kejadian yang menimpa Suriah, yang menimpa Irak, betapa banyak darah-darah kaum muslimin tertumpahkan di sana, disiksa dengan siksa-siksa pedih yang menyakitkan. Ya, jadi mereka pun terkena ancaman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 10. Jadi fatanu maksudnya adalah dengan cara membakar ataupun dengan penyiksaan-penyiksaan pedih lainnya. Karena makna fitan atau fitnah dalam bahasa Quran itu artinya adalah azab atau siksa. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 13 dan 14. Perhatikan. Az-Zariyat ayat 13 dan 14. Allah berfirman, yaumahum 'alan nari yuftanun. Itu adalah hari pembalasan. Pada hari ketika mereka dibakar di api neraka. Jadi kalimat yuftanun ay yuhraqun ay yu'adzabun. Hari di mana mereka difitnah. Difitnah di sini maksudnya adalah apa? Diazab dan disiksa. Perhatikan. Bagaimana Allah menyebutkan kalimat azab, siksa, dan bakar dengan bahasa fitnah. Ya, jadi sekali lagi, kalimat fitnah ini dalam Quran artinya dibakar atau disiksa. Pada hari di neraka mereka dibakar. Allah katakan, Zuqu fitnatakum. Rasakan fitnah kalian. Fitnah di sini Allah bahasakan. Maksudnya apa? Azab. Zuqu fitnatakum ay zuqu azabakum. Rasakan azab yang kalian terima ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini adalah azab yang dahulu waktu di dunia kalian minta untuk disegerakan. Ya, karena ada sebagian orang yang dulu suka nantang-nantang ya. Jadi apa yang dia minta akan dia rasakan nih. Dan Allah katakan kepada mereka, inilah azab, inilah siksa yang dulu waktu di dunia engkau petenteng minta untuk segera disegerakan. Sekarang ini kamu rasakan. Jadi nggak boleh ya kita menantang ya turunnya azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahasakan azab itu dengan kalimat fitan. Sehingga makna fatanul mu'minin ya adalah apa? Orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman dengan cara membakar atau yang lainnya. Jadi fitnah di sini maksudnya bukan memfitnah seperti apa yang kita pahami, menuduh gitu mungkin maksudnya. Sehingga ayat ini, akhwat sekalian,
menjadi ayat yang kerap kali dibaca, menjadi ayat langganan yang dibaca pada setiap khutbah Idul Fitri. Ya. Karena mereka meyakini innalladzina wal mu'minat, ya, sesungguhnya orang-orang yang suka memfitnah orang laki-laki dan perempuan, memfitnah, punya salah lah gitu mungkin dalam bahasanya, ya punya kesalahan, nuduh dan sembarangan, walam yatubu, kemudian tidak bermaaf-maafan. Nah, sehingga dari situ ya muncul ada syariat maaf-maafan habis lebaran. Ya karena dikhawatirkan kita pernah menyakiti si fulan, kemudian kita nggak minta maaf, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Jadi menisbatkan ancaman ini kepada siapa? Orang yang suka memfitnah laki-laki dan perempuan, kemudian nggak minta maaf. Ini nggak tepat. Ya, ini kurang tepat karena bukan itu maksudnya. Tatanul di sini bukan fitnah yang dianggap oleh sebagian kita, artinya menuduh. Ya, walam yatubu juga tidak bisa diartikan kemudian gak minta maaf. Ya, tapi maksudnya adalah bertaubat. Ya kembali, sesungguhnya orang-orang yang memberikan cobaan, maksudnya menghukum, mengazab, mensiksa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat. Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Para salaf mengatakan di sini nampak sekali kebaikan dan kedermawanan Allah tabaraka wa taala. Mereka sudah begitu kejam menyiksa orang-orang beriman, laki-lakinya, perempuannya, bahkan wali-wali Allah juga nggak luput dari kekejaman mereka. Namun demikian Allah tetap menawarkan taubat kepada mereka. Ya, taubat kepada mereka masih terbuka. Seandainya setelah itu mereka bertobat, mereka selamat dari ancaman. Ya, tapi sampai kemudian mereka mati, maka ingat, azab Allah amatlah pedih di ayat berikutnya. Ya, Allah mengatakan, falahum adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan azab jahannam. Walahum adzabul harik. Dan azab yang memelasi. Kenapa Allah sebutkan api? Padahal jahannam juga sudah mengandung unsur api. Tapi kemudian Allah sebutkan di situ kalimat harik. Yang artinya membakar. Nah di sini ada korelasinya, perhatikan. Li'annahum ahraqu awliya Allah, fakana jazauhum mithla amalihim jazaan wifaqa. Disebabkan karena mereka telah membakar wali-wali Allah, orang-orang beriman kepada Allah laki-laki dan perempuan, maka balasan mereka sama seperti perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal. Mereka bakar orang-orang beriman, maka Allah pun akan masukkan mereka ke dalam neraka dan Allah siapkan pada mereka api-api yang siap membakar kulit-kulit mereka. Ya. Wasyatanun bainan nari dunya wa naril akhirah. Dan sudah barang tentu akan sangat berbeda antara api dunia dengan api akhirat. Karena api akhirat itu akan Allah lipat gandakan menjadi berapa? 70 kali lipat dari api terpanas yang ada di dunia. Ya. Karena mereka telah membakar orang-orang beriman, maka Allah akan bakar mereka di neraka nanti. Dengan jenis api yang berbeda. Api akhirat itu panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Para sahabat ridwanullah alaihi wassalatu wassalam, ketika diberitakan ini kepada mereka tentang akan dilipat gandakannya api akhirat panasnya 70 kali lipat, maka kata mereka, innaha lakafiyatun. Sesungguhnya ya Rasulullah, api dunia saja sudah cukup untuk meluluhlantahkan kulit mereka.
Api dunia ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi alat Allah menyiksa kita, menyiksa manusia. Ya, sudah merasa panas mereka dengan api dunia. Sudah akan bisa membakar mereka. Sudah akan bisa menyakiti mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Allah berkehendak ingin melipat gandakan panasnya menjadi 70 kali lipat. Kita bisa bayangkan itu. Ya, jadi itulah balasan yang Allah siapkan buat para pelaku kekejaman. Ya, mereka kejam terhadap orang-orang beriman, maka dengan cara itulah Allah akan hukum mereka di akhirat. Jadi memang ada hukum akhirat itu didatangkan oleh Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar keburukan yang kita lakukan di dunia. Ya makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, barang siapa yang membunuh diri, man qatala nafsahu udziba bihi finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dengan sesuatu itu pula Allah akan azab dia di api neraka. Ada orang membunuh dirinya dengan cara menikam dengan senjata tajam misalkan. Maka dengan cara itulah kelak Allah akan hukum dia. Allah akan bekali tangannya dengan senjata tajam yang akan mencabik-cabik badannya di akhirat. Seperti itu. Ya. Dia membunuh dirinya dengan cara minum racun, maka di akhirat Allah akan hukum dengan hukuman yang seperti itu. Jazaan wifaqa. Ya, jazaan wifaqa, dengan balasan yang setimpal. Pun sebaliknya, ketika ada orang dia berbuat kejam, sadis kepada orang-orang beriman, ya, ada misalkan orang sampai dipotong-potong, dimutilasi, itu masya Allah. Ya, itu di mana akal sehatnya tuh sampai memperlakukan manusia seperti seekor binatang kayak gitu, kejam, sadis, nggak ada hati nuraninya. Ya, maka dengan cara itulah Allah nanti akan menghukumnya. Ya, yang dengan itu tidak membuat mereka lantas mati, enggak, enak, enggak akan mati, karena kematian sudah dipotong oleh Allah. Nggak ada lagi kematian. Sehebat apapun, sedahsyat apapun azab yang diterima oleh para penghuni neraka tidak lantas membuat mereka mati. Yang mereka rasakan hanya sakitnya, pedihnya, deritanya, tapi mati nggak mereka alami, nggak akan mati. Ya, dan begitu seterusnya. Bagaimana kita memberikan siksaan kepada orang beriman, maka begitulah Allah akan datangkan hukuman itu kepada kita sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Maka ini hati-hati, jangan sampai seseorang memberikan cobaan berupa hukuman, azab, siksa kepada orang-orang beriman, ya, dengan cara membakar, dengan cara membunuh, ya, mencabik-cabik dengan senjata tajam, memutilasi dan lain sebagainya. Ya, jauhi seperti ini karena Allah tabaraka wa taala akan memberikan balasan, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka ini pelajaran buat mereka-mereka yang pernah melakukan kejahatan kepada manusia yang lainnya. Ya, kejahatan apapun. Pembunuhan, ya, nggak menutup kemungkinan. Ya, ada manusia yang pernah melakukan pembunuhan kepada manusia yang lainnya. Ya, dan sebagian ada yang melakukannya dengan cara-cara yang sadis misalkan. Dan ini banyak kita dengar dari berita-berita yang ada, masih terjadi pembunuhan di kalangan kaum muslimin. Ya, kalau dia nggak bertobat, maka Allah akan datangkan siksa, ya, sebagaimana dia perlakuan kepada mukmin yang lainnya. Maka apabila ada orang-orang yang telah memberikan ujian, siksa, sehingga mencabut nyawa, ruh dari orang-orang beriman, hendaknya mereka bertaubat kepada Allah sebelum Allah tabaraka wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal untuknya. Harus bertaubat. Kalau tidak mau, dihukum oleh Allah dengan azab di api neraka jahanam dan dengan api yang akan menyiksanya.
dengan kepanasan yang sangat luar biasa. Bagaimana cara taubatnya? Yang pertama, dia harus ikhlas kepada Allah. Dia harus ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia ingin kembali kepada Allah, memperbaiki perilakunya, dan begitu balasan yang Allah berikan kepada para pelaku kekejaman terhadap manusia-manusia dari kalangan mukmin dan juga mukminah. Kemudian ayat yang ke-11, perhatikan ayat 11, ini kebalikannya. Jadi selalu itu. Ya, ketika Allah menyebutkan balasan buat para penjahat, para pelaku kekejaman, buat orang-orang yang buruk, ya, maka biasanya Allah memberikan perbandingan, menyebutkan balasan buat orang-orang yang selain itu. Di ayat 10 surat Al-Buruj, Allah menyebutkan balasan buat para pelaku kekejaman. Di ayat berikutnya kebalikannya, Allah menyebutkan balasan buat orang-orang yang baik, yaitu beriman dan juga beramal saleh. Perhatikan, kita baca terlebih dahulu surat Al-Buruj ayat 11. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, beriman dan dia ikuti imannya dengan amal saleh. Menunjukkan apa, Ibu? Menunjukkan bahwa iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ditunjukkan dengan apa? Dengan amal kebaikan. Kebaikan iman seseorang itu harus diwujudkan dengan apa? Dengan amal. Nggak bisa seorang, saya beriman, kemudian dia duduk manis berpangku tangan. Tidak. Ya, dia harus lengkapi, sempurnakan keimanannya dengan amal saleh. Dan selalu Allah kerap kali mengkaitkan antara iman dengan amal itu. Iman itu butuh bukti. Apa bukti iman yang benar? Amal. Nggak mungkin orang beriman, kemudian dia tidak beramal. Harus dibuktikan kebenaran iman itu dengan amal. Sesungguhnya, orang-orang beriman dan beramal saleh, lahum jannat, maka mereka akan mendapatkan jannat, taman-taman yang ada di surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa surga itu ada taman-tamannya. Ya, di surga itu ada taman. Mungkin ada di antara kita yang berpikir kalau cuma nyari taman nggak perlu kita nunggu sampai ke surga. Di Bogor juga banyak taman. Di tempat-tempat lain juga banyak taman. Kita katakan taman, disebutkan kalimat taman ketika Allah menyebutkan sorga untuk mendekatkan pemahaman tentang keindahan sorga. Tapi hakikatnya sudah barang tentu akan berbeda. Nggak akan mungkin sama taman sorga dengan taman. Karena taman-taman sorga memiliki beberapa karakter yang nggak mungkin ada di taman manapun yang ada di dunia ini. Ya, di antaranya bahwa taman sorga itu adalah taman yang diisi dengan berbagai macam buah-buahan. Segala jenis buah-buahan yang enak, yang manis, itu ada di taman tersebut. Sekarang pertanyaannya, mana taman dunia yang memiliki karakter seperti ini? Semua buah-buahan ada di taman itu. Pokoknya yang enak, yang manis,
yang disukai oleh orang, yang dicari oleh orang, ada di taman tersebut. Ada nggak karakter taman dunia yang seperti ini? Nggak akan kita dapatkan. Paling taman-taman dunia hanya mencakup 1, 2, 3 buah-buahan saja. Sementara yang lainnya nggak ada. Ada di tempat lain. Di taman ini nggak ada. Cuma 5. Di taman anak 5. Taman lainnya 5. Begitu seterusnya. Jadi nggak lengkap menjadi satu tempat. Tapi taman akhirat mencakup berbagai macam jenis-jenis tanaman, jenis-jenis buah, manis, lezat yang diinginkan dan disukai oleh manusia ketika itu. Karakter ini nggak ada di taman-taman dunia. Kemudian yang kedua, bahwa karakter pohon yang ada di sorga, dia menjulang ke atas. Sehingga membuat rindang. Tinggi menjulang ke atas, rindang, enak, adem, sejuk, sementara buahnya merunduk. Mudah dipetik dan tidak perlu capek-capek kita manjat ke atas. Nah, karakter yang seperti ini ada nggak pada buah-buah yang ada di dunia? Susah. Ada pohon yang rindang banyak, tinggi banyak, memberikan kerindangan, keademan, kenyamanan banyak, tapi buahnya juga ada di atas. Untuk bisa mendapatkan buahnya, kita harus bercapek-capek. Ya, manjat dulu, naik dulu, belum resiko licin, belum resiko jatuh. Pohon itu memberikan kerindangan, tapi buahnya enggak merunduk. Atau ada sebaliknya, buahnya merunduk, gampang dipetiknya. Enggak perlu panjat untuk memetiknya, tapi pohonnya enggak bisa rindang. Enggak bisa dijadikan tempat untuk berteduh. Pohon melon misalkan, pohon semangka misalkan. Nggak bisa kita berteduh di bawah pohon semangka, nggak bisa. Pohonnya mudah diambil, tapi buahnya mudah diambil, mohon maaf, tapi pohonnya nggak menjulang ke atas, nggak rindang. Ada lagi pohonnya rindang, tapi buahnya sulit dijangkau. Itu karakter pohon dunia. Tapi di akhirat apa? Rindang, tinggi, menjulang, memberikan kerindangan, kenyamanan, tapi merunduk ke daniyah, kata Allah. Kutufuha daniyah, buah-buahannya merunduk ke bawah, mudah dipetik, nggak perlu bercapek-capek manjat ke atas. Ketiga, pohon-pohon akhirat itu kata Quran la maqtu'ah wala mamnu'ah. Apa la maqtu'ah wala mamnu'ah? Itu enggak pernah terputus buahnya. Dipetik muncul lagi. Dipetik muncul lagi. Enggak terputus dan enggak terlarang memakannya. Ya, ada enggak karakter buah di dunia yang seperti itu? Enggak ada. Pohon pepaya kita petik, bisa metik lagi kapan? 6 bulan lagi. Bahkan ada pohon yang baru bisa dipanen setahun lagi. Bahkan ada buah yang kita petik saat ini, nanti metik lagi bisa lagi 2 tahun lagi. Itu karakter pohon dunia. Pohon akhirat, ghairu maqtu'ah, la maqtu'ah, enggak terputus. Dipetik muncul lagi, dipetik muncul lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga dari karakter-karakter ini saja sudah nampak perbedaan antara apa? Taman dunia dengan taman akhirat. Dan taman akhirat yang di sana berisi beraneka ragam pohon dan buah yang enak, yang lezat, yang manis, yang buah-buahnya merunduk ke bawah, yang ketika dipetik langsung muncul lagi, ya, itu Allah sediakan buat siapa? Buat orang-orang beriman dan beramal saleh. Tajri min tahtihal anhar. Ya, kemudian mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Yang ditafsirkan dalam surat Muhammad bahwa sungai-sungai ini pun banyak ragamnya, banyak jenisnya. Ya, ada sungai madu, ada sungai susu dan lain sebagainya. Ya. Itu yang Allah sebutkan. Wa dzalikal fauzul kabir, dan itu merupakan satu kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan yang besar itu di saat
kita bisa menikmati fasilitas yang Allah berikan untuk siapa? Untuk orang beriman dan beramal saleh. Ketika ini mampu kita lakukan, maka kita akan menjadi manusia yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena keberuntungan yang hakiki adalah orang yang Allah selamatkan dari neraka dan masukkan ke dalam sorga. Di akhir surat Al-Maidah Allah katakan apa? Faman zuhziha anin nar. Terus wa udkhilal jannah. Terus faqad faz. Allah katakan demikian. Faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan ke dalam sorga. Faqad faz. Dia telah sukses. Sungguh dia telah beruntung. Nah, keberuntungan ini yang hendak kita capai. Ya. Usahakan kita untuk mendapatkan keberuntungan yang kayak gini nih. Terselamatkan kita dari api neraka, masuk kita ke dalam sorga. Makanya tugas kita di dunia ini adalah apa? Berusaha menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Apa sebab masuk ke dalam neraka? Yang sudah pasti adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan juga beragam dosa-dosa yang akan mengancam kita masuk ke dalam neraka. Kita berusaha menjauhi untuk bisa mendapatkan keberuntungan tadi. Jauhi segala macam sebab-sebab yang akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Kesyirikan, yang pertama kesyirikan, kekufuran, itu harus kita jauhi. Kemudian dosa-dosa besar, yang di sana ada ancaman pelakunya akan dijebloskan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Apa misalkan durhaka sama orang tua. Ya. Kemudian apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah amanahkan. Meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan puasa Ramadan. Itu jelas itu. Hukuman-hukumannya. Ancaman-ancamannya tentang neraka itu. Ya. Maka agar kita menjadi manusia yang sukses, jauhkan sejauh-jauhnya diri kita dari sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Kemudian kalau kita mau masuk ke dalam sorga, kita harus punya semangat tinggi untuk melakukan amalan-amalan yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam sorga. Jauhi dari sebab masuk neraka, semangat dalam menjalankan sebab-sebab masuk sorga. Masuk sorga itu apa sebabnya masuk sorga? Iman dan amal saleh. Alhamdulillah keduanya sudah aman. Sudah ada pada kita. Kita beriman, alhamdulillah. Kemudian saya yakin kita beramal saleh. Lakukan amalan-amalan yang akan mendekatkan kita ke sorga. Memudahkan langkah kita ke sorga. Di antaranya belajar nih, seperti yang saat ini kita lakukan. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju sorga. Harus tetap punya semangat. Menjaga semangat belajar. Untuk apa? Untuk menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam sorga. Iman dan amal. Sudah ada pada kita. Tinggal apa? Kewajiban kita adalah istiqamah di atasnya. Ya, istiqamah itu yang penting. Kalau cuma sekedar melakukan sekali dua kali gampang. Yang sulit adalah apa? Istiqamah. Ya, dan istiqamah itu butuh ilmu, butuh semangat. Ya, harus ada nih, kita ini sering mendengarkan nasihat-nasihat. Untuk apa? Memacu dan memompa semangat kita. Karena yang namanya manusia ketika dia menyendiri, nggak ada orang yang mengingatkan, nggak ada orang yang menasihati, itu biasanya mudah futur. Ya, tapi ketika dia hadir di majelis ilmu, semangat lagi dari melakukan amal yang mungkin dia lalai di dalamnya. Ya, takut lagi pada satu dosa yang mungkin selama ini dia geluti. Dia merasa dosa itu biasa-biasa saja, tapi ketika diingatkan akan bahayanya, dia takut kemudian dia tinggalkan. Atau mungkin ada amalan baik yang kita remehkan, nggak pernah kita lakukan. Disebutkan di pengajaran di majelis itu tentang keutamaan dari amal itu. Hati kita pun tersentuh.
termotivasi, terdorong untuk melakukannya. Itulah pentingnya dari kita belajar. Imma mengetahui kebaikan, ya, imma untuk memompa semangat dalam melakukan kebaikan. Akan selalu ada nilai-nilai positif. Dari apa? Dari hadirnya kita di majelis ilmu. Seandainya pun, ibu, akhwat, para perhatian sekalian, ya, seandainya pun misalkan kita duduk 1,5 jam di sini, nggak ada ilmu baru yang saya dapat dari Ustadz. Apa yang dibicarakan oleh Ustadz, udah saya tahu semuanya. Saya udah pernah dengar sebelumnya. Saya udah pernah tahu sebelumnya. Saya udah baca sebelumnya. Nggak ada yang baru buat saya. Apakah kemudian langkah kaki dia menjadi sia-sia? Apakah kemudian duduknya dia 1,5 jam di majelis ilmu jadi sia-sia? Ya. Apakah kemudian uang bensin yang dia keluarkan, ya, untuk hadir di majelis ilmu akan sia-sia? Tidak akan pernah sia-sia. Seandainya pun kita nggak dapat apa-apa, nggak membuat hadirnya kita nggak sia-sia. Allah akan tetap mempertimbangkan jeripayah kita, kesulitan-kesulitan kita, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita korbankan. Nggak akan Allah sia-siakan. Hatta sekecil darah pun Allah akan berikan balasannya, apalagi amal yang kita lakukan ini bukanlah amalan yang ringan. Tapi ini merupakan sebuah amalan yang besar, yang amat sangat digaungkan dalam agama kita, yaitu belajar. Karena belajar ini merupakan asas daripada ilmu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan terkait 2 ayat dalam surat Al-Buruj, ayat 10, ayat 11. Ayat 10 terkait balasan Allah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, kejahatan terhadap muslim dan muslimah yang lainnya. Ya, kemudian ayat 11-nya adalah kebalikannya, kebaikan dan balasan yang Allah berikan buat hamba-hamba Allah yang baik, yang beriman, yang kemudian dia ikuti imannya dengan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan. Amal saleh yang dimaksud adalah amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang tersampaikan bisa menjadi ilmu bermanfaat buat saya dan buat para akhwat, para umat sekalian. Ya, dan semoga jadi motivasi untuk kita semakin semangat dalam mengaji, ya, memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu kita untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ada banyak pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Kemungkinan nggak bisa terjawab semuanya. Ya, yang nggak bisa terjawab di hari ini akan kita tunda untuk dijawab di pertemuan berikutnya. Ya, apakah perbuatan memfitnah? Fitnah mungkin dalam persepsi kita, ya, bukan fitnah dalam persepsi Quran, ya. Karena fitnah dalam persepsi Quran ini maknanya sangat tajam, gitu kan, menyiksa, gitu. Entah membakar, entah ya dengan siksa-siksa yang mengerikan. Tapi mungkin yang dimaksud oleh penanya di sini adalah fitnah dengan persepsi kita, menuduh mungkin. Apakah perbuatan menuduh, berkata kasar, mencaci maki, menghina syariat Islam, sallallahu assalamata wal afiyah, yang kita sampaikan termasuk perbuatan kejam? Jelas ini sebuah perbuatan kejam juga, ya. Kejam terhadap manusia dan kejam terhadap agamanya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang memeluk Islam kemudian dia mencela ajaran agamanya? Itu bisa bayangkan, mungkinkah itu terjadi? Islam itu agamanya, ajarannya dia cela sendiri. Ajarannya dia hina. Ajarannya dia cemooh. Ajarannya dia analogikan dengan sesuatu yang tidak baik. Sementara dia muslim, sementara dia mukmin. Ini jelas kejahatan terhadap agamanya. Ya. Kekejaman.
Apa sikap kita? Apalagi yang melakukan seperti itu adalah saudara kandung kita. Ya jika kita bisa memberikan masukan, bisa memberikan nasihat bahwa perilaku ini nggak baik, itu bagus. Ya, kalau kita bisa memberikan masukan. Atau seandainya pun nggak langsung, kita tunggu momennya. Kadang ketika ada orang marah, emosi, ya kita timpali, nggak boleh kamu kayak gitu ya. Itu akan semakin membuat apa? Membuat marahnya menjadi-jadi. Menjadi emosinya nggak terkendali. Ya sudah, kita bisa tangguhkan. Ya, biar dia meluapkan semua apa yang ada di isi hatinya. Nanti ketika sudah reda, sudah tenang, ya bisa kita sampaikan secara pelan-pelan. Ini juga apa? Butuh apa? Butuh kepastian dalam menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu disampaikan ya pada saat-saat yang tepat. Ya, maka ketika ada kebenaran tidak diterima oleh orang, benar tidak, mungkin cara penyampaian kita yang belum tepat, belum bijak, belum hikmah dan begitu seterusnya. Jadi mau tidak mau harus disampaikan kepada saudara ini tentang bahaya dia dari mencaci maki, menghina syariat, ya. Bahkan menghina syariat ini ancamannya bukan cuma dosa besar, tapi apa? Kufur itu. Waliyadzubillah itu. Bisa menyebabkan pelakunya kufur. Karena nggak diterima nih oleh akal sehat. Bagaimana mungkin dia Islam sementara dia mencaci maki ajaran agamanya? Yang masuk akal adalah apa? Orang yang nggak Islam mencaci maki Islam, itu wajar. Tapi orang Islam mencaci maki ajaran Islam. Ini analogi dari mana ini? Ya maka tugas Anda adalah apa? Berusaha menyampaikan hal ini kepada siapa? Ya, kepada saudaranya tadi. Pada momen-momen yang tepat. Pada momen-momen yang pas seperti itu. Yang mencoba. Ya. Benarkah jika kita memaafkan orang yang menzolimi kita di dunia, pahalanya lebih besar daripada di hari pembalasan? Dan cara ridhonya bagaimana? Jadi tentang memaafkan kezoliman ini, pada asalnya iya. Pada asalnya adalah kita dianjurkan untuk memaafkan kezoliman. Tapi ada saatnya tidak memaafkan itu lebih maslahat. Jadi enggak serta-merta memaafkan itu lebih maslahat daripada tidak memaafkan. Bisa jadi terkadang tidak memaafkan maslahatnya lebih besar daripada memaafkan. Tinggal kita melihat siapa pelaku kezaliman ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat maslahat. Makanya Allah mengatakan wa in afa wa aslah. Apabila dia memaafkan dan kemudian dia mendapatkan maslahat. Itu ketika kita memaafkan ada maslahat, maka maafkan lebih utama daripada tidak memaafkan. Tapi dengan kita memaafkan akan membuat pelaku kezaliman semakin menjadi-jadi. Ya, maka dalam seperti ini tidak memaafkan lebih maslahat daripada memaafkan. Sebab kalau dimaafkan terus akan membuat dia nggak merasa bersalah. Terus mengulangi lagi perbuatannya. Kenapa? Karena orang yang dizalimi begitu mudah dalam memaafkan. Sehingga pelaku kezaliman tidak merasa bahwa dia berbuat zalim. Ya, harus dikasih pelajaran. Dengan cara apa? Dia laporkan kepada pihak berwajib misalkan. Atau dengan cara apapun yang membuat dia sadar bahwa perbuatannya adalah sebuah kezaliman. Sehingga dia ulang perbuatannya. Jadi maafkan atau tidak memaafkan itu dilihat dari apa? Sisi maslahat. Enggak mutlak memaafkan itu lebih baik daripada tidak memaafkan. Enggak mutlak juga tidak memaafkan lebih baik daripada memaafkan. Semuanya dilihat daripada sisi maslahat. Karena Allah mengkaitkan maaf dan maslahat. Wa in afa wa aslah. Menunjukkan apa? Kadang maaf bisa memberikan maslahat. Kadang juga tidak bisa memberikan maslahat.
Ya, jadi kita harus lihat siapa pelaku kezalimannya. Ya, siapa pelaku kezalimannya. Nah, awal menikah ibu saya meridhoi, namun sekarang seperti tidak meridhoi. Maksudnya meridhoi pilihannya kali ya. Dan itu pernah bilang sama kerabat kami. Apakah perubahan sikap ibu saya itu bisa menjadi murka Allah? Nggak mutlak. Ya, perlu dilihat apa yang membuat sisi ketidakridhoan ibu. Ya, kalau yang membuat sisi ketidakridhoan ibu sama kita adalah sisi agama, dia nggak ridho sama kita. Oh, ternyata suami kita nggak sholat misalkan, suka judi dan mabuk-mabukan, dia nggak suka, wajar. Ya, wajar. Artinya apa? Ketidakridhoan orang tua ini dari sisi agamanya. Ya. Tapi kalau ternyata ketidaksukaan orang tua tidak ada sisi agamanya, nggak suka cuman karena masalah-masalah tidak ada kaitan dengan agama, maka itu tidak menunjukkan murka Allah. Maka perlu kita introspeksi diri, apa yang menyebabkan orang tua kita kok jadi murka sama kita, jadi nggak ridho sama pilihan kita, sama suami kita. Di awal pernikahan ridho, ya mungkin di awal-awal pernikahan suaminya baik, ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kembali kepada kebiasaan lama mungkin, ya. Sehingga sang ibu berbalik jadi nggak suka nih. Oh, ternyata di awal-awalnya begini si suami anak saya, sekarang kok jadi begini, nggak suka akhirnya. Itu sesuatu yang manusiawi. Ya maka di situ berlaku ridho Allah dan ridho orang tua. Tapi ketika ketidakridhoan orang tua yang muncul belakangan tidak ada kaitannya dengan agama, yang nggak serta-merta murka orang tua adalah ketidakridhoan orang tua adalah pertanda murka dari Allah. Ya, cuma misalkan karena di awal nikah ibu kita ridho karena mungkin masih mapan suami kita. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, apalagi di masa pandemi, ya dirumahkan dari pekerjaannya, tidak memberikan penghasilan seperti awal-awal menikah, orang tua kita nggak suka sama pilihan kita. Ini kan kesukaan yang nggak ada kaitannya dengan agama. Apakah ketidakridhoan orang tua atas pilihan kita menjadi tanda murka Allah sama kita? Kan enggak. Maka apa? Tidak mutlak seperti itu. Perlu dilihat. Tidak murka sama kita, tidak ridho sama kita. Terkait masalah agama atau masalah dunia. Terkait masalah agama, mungkin itu pertanda murka Allah sama kita. Tidak ridhonya orang tua, tanda murka Allah sama kita. Tapi ketika tidak ridhoan orang tua tidak terkait dengan masalah agama, maka ini bukan pertanda murka Allah sama kita. Jadi sekali lagi ibu sekalian, perlu dilihat dan introspeksi diri apa yang membuat orang tua kita sekarang tidak ridho dengan pilihan kita. Satu lagi. Ya, apakah boleh meminta janji Allah perihal ibadah-ibadah yang sudah dilakukan? Misalkan janji Allah akan memberikan rasa tenang saat kita berzikir dan lain sebagainya. Ya tiada mengapa, karena ini merupakan bagian daripada kebaikan dari sebuah amal. Setiap amal memang terkadang ada keutamaan. Yang dengan itu semakin kita termotivasi melakukan amal ketika melihat adanya fadhail. Boleh nggak? Kita melakukan amal untuk bisa mendapatkan keutamaan. Boleh. Kita berzikir karena Allah berjanji akan memberikan ketenangan di hati kita saat kita berzikir kepada Allah. Kemudian mencari keutamaan itulah yang akhirnya membuat kita terpancing, terdorong untuk berzikir. Untuk apa? Mendapat keutamaan yang Allah janjikan. Boleh beramal seperti itu. Dan tidak mengurangi keikhlasan. Ya, seandainya kok amal itu udah kita lakukan, tapi nggak muncul keutamaan itu, sudah barang tentu ketika ini terjadi pada ibadah-ibadah kita, amal-amal kita bukan berarti Allah menyelisihi janji, nggak mungkin itu. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya. Terus kenapa amal itu kita lakukan, kebaikan belum kita rasakan? Perlu kita introspeksi terhadap kebaikan dari amal itu. Mungkin nggak maksimal, mungkin belum sesuai sunnah, mungkin belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita aja menganggapnya itu sebagai sebuah zikir, padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, sehingga keutamaan itu nggak kita dapatkan. Berarti apa? Kesalahan dari kita. Salat misalkan, Allah mengatakan apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi nyatanya ada orang sholat, tapi rajin berbuat keji, rajin berbuat munkar. Loh, berarti kan mana di janji Allah? Katanya kalau udah sholat, akan tercegah dari kemunkaran. Buktinya banyak orang-orang sholat, tapi melakukan kemunkaran. Banyak nggak ya seperti ini? Banyak. Orangnya sholat, tapi masih melakukan kekejian. Mungkin nggak? Yang salah. Tapi apa? Praktek ibadahnya yang belum benar. Mungkin ada sholat Anda yang salah di sana. Sholat Anda belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga manfaat itu nggak kita rasakan. Kita zikir, tapi kok ketenangan hati belum ada. Perlu diintrospeksi, zikir kita itu apa? Ya, bagaimana cara kita berzikir? Sudah sesuai sunnah atau belum? Ketika apa yang kita amalkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, pasti keutamaan yang dijanjikan itu kita rasakan, itu pasti. Maka sekali lagi, yang pertama, boleh kita beramal untuk tujuan mendapatkan keutamaan dari suatu amal. Seandainya belum terdapat dan belum kita rasakan, tugas kita introspeksi diri. Kalau sudah sesuai, tanpa kita minta pun, keutamaan itu insya Allah akan kita rasakan pada diri-diri kita. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf belum bisa kita jawab. Kita akan simpan terlebih dahulu dan akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Sambil kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari surat Al-Buruj. Tentang apa? Tentang maaf dan siksa Allah. Tentang apa? Ampunan dan siksa, tentang maaf dan dendam. Ya, Allah itu punya dua hal itu, ya. Allah maaf, tapi Allah juga bisa memberikan siksa. Ya, Allah mengampuni, Allah juga menghukum. Nah, ini bagaimana cara kita menggabungkan antara dua ini? Memaafkan dosa, mengazabnya. Mengampuni dosa, mengazabnya, memaafkannya, tapi juga kadang Allah menghukum dan menyiksa. Itu nanti insya Allah hal itu ada pada ayat terakhir di surat Al-Buruj. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.